Saudara-saudari, malam hari ini siapkan hatimu, siapkan hidupmu untuk menyembah Tuhan. Katakan, oleh kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, Engkau baik. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Jesus, ku sembah Kau Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau bersatu hati menyembah Engkau Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Oh, Jesus. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada malam hari ini ada waktu kami Tuhan menyembah, memuji Tuhan, membesarkan nama Engkau. Melalui aplikasi Zoom Tuhan, kami boleh meluangkan waktu kami untuk bersatu, sepikir seperasaan kami Tuhan, untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Tuhan, Engkau lihat, Engkau tahu kami Tuhan, dimanapun kami berada, ada hati kami rindu Tuhan, untuk bersekutu kepada Engkau, dan terlebih Tuhan, kami mau rindu merenungkan firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, terima kasih, Engkau berkati kami setiap yang telah join dan juga yang lagi menyusul Tuhan. Engkau bercampur tangan dalam setiap ibadah kami ini. Dan aplikasi yang kami gunakan Tuhan, Engkau juga berkati jaringan Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Permasalahan dan lain sebagainya Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga, kami siap untuk menyembah Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Salam saudara, ada masih sukacita? Kiranya Amin. kita malam hari ini kita dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Ada semangat? Haleluya. Amin. Sebelumnya ya, saya menyapa kita dulu semua. Bagi teman-teman yang baru datang ya, selamat bergabung. Soalnya tadi agak lupa, selamat bergabung. Dan teman-teman juga yang sudah stok lama ya, sudah lama-lama bergabung. Terima kasih juga udah bisa bergabung, udah meluangkan waktunya. Dan biarlah kiranya malam hari ini kita dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Haleluya. Amin. 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 Oke, Amin. Kita angkat pujian kita berkata, ada sukacita dalam melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai dalam Yesus beserta, dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai dalam Yesus beserta, dalam kita melayani Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Haleluya. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Saudara, apapun hal itu dalam melayani Tuhan ada sukacita. Oleh sebab itu, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan nanti disampaikan oleh hambanya. Dan kita akan mengangkat pujian berkata seperti rusa rindu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Hatiku tak tahan menunggu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan.
kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Hai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitu Tuhan, begitupun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya rekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Katakan tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kepada hambanya dipersilakan. Mari kita berdoa. Ya makamai subajorugo. Maandi sawagula wa masimo sila malamala bakho masuaya. Baji cara mau kuare. Notola roro beraga. Notimba khema ngawale wuku, ngawale di ala, ngawale sila paguna pada dema. Padu dede masawa masimu adre soaya sino te bai ma ila mafalua soaya to bai na dali da aga babani hama ada ya ida aga baci bongi lo walangi matu daga badangau malun da aga tanah fenau sifo fo wawa de soaya to ila banehe dra uga butu badede haja dali wa uloma baci bongi ande ya iya soaya persekutuan ma khususnya pemuda-pemudi Pulau Nias soaya. Ada ya indra aga bajibongi ande sino join mato daga badangau ya uga fahuhu dra aga. Ba tera inonimu sama ima taromalima soaya. Ni ha iya sambe fatwa tua basambe faabele. Fadu dede masa ya taraindra uga ba ufahuhu genonimu andre ena gitu bali duma-duma siseki sama ema taromalima basi faudu baju masin da uga anda ya ai da aga suaya mato da banangau ya uga tolong da aga yo tarai ma bertaigel irugi tipatalo irugi abai sidania ibadah mare ba fadu dede masa wa ya uga fahuhu upi pujaringen no guna emma anda ya da aga suaya umusu da dema menemato da banangau Bama ande ni ande mare habadina nu Yesus Kristus na manguripi aga. Amin. Shalom. Selamat malam Shalom. semua.
saudara-saudara. Haleluya. Shalom. Shalom. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbagi firman. Jadi saya mau berbagi bahwa saya bukan khotbah, tetapi saya mau menyeringkan ya bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saya juga belajar dan kita semua belajar. Bukan berarti kalau saya sudah menyampaikan firman Tuhan, berarti saya sudah sempurna apa yang saya sampaikan. Tetapi melalui firman Tuhan yang kita renungkan malam hari ini, supaya menjadi kekuatan bagi kita dalam setiap kehidupan kita. Terlebih dahulu saya berterima kasih kepada setiap pengurus yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, di malam hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Hakim-Hakim 16 ayatnya keempat sampai 42. Tetapi di dalam pasal ini kita tidak membaca semua karena ayatnya itu begitu panjang. Tetapi saya akan membacakannya sesuai intinya saja bagi kita di malam hari ini. Saya akan membacanya di ayatnya yang keempat, 6, 10, 15, dan 17. Namun sebelum itu teman-teman, sebelum saya membacakan firman Tuhan, jikalau nanti ada banyak kendala dari penyampaian saya, mungkin jaringan gangguan, saya minta maaf ya. Jadi bukan kesalahan saya. Baik, saya akan membacakannya bagi kita semua. Hakim-Hakim berapa tadi, Kak? Hakim-Hakim 16. Hakim-Hakim 16, ayatnya keempat, 6, 10, 15, dan 17. Jadi kita tidak baca semua dan teman-teman bisa membacakannya nanti. Tetapi saya hanya mengambil intinya saja dari firman Tuhan yang saya sharingkan di malam hari ini. Baik, saya akan membacanya di ayatnya yang keempat. Dikatakan di situ bahwa sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Ayatnya yang keempat, lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan. Ayatnya yang ke-10. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apakah engkau diikat. Ayatnya yang ke-15. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Ayat yang terakhir 17. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya kepadaku, tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang najir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Dikatakan bahwa berbahagia orang yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bajibongi andrene lelangsung ufatuna kheda hadiah jitu bali gamai dola sinania ufatuna kheda, tetapi so sebuah ilustrasi sinania ufai hagi kheda bajibongi andre. Ya iya da ira talifu sefefu baji sambua nomo ya iya da so jotoi niha andre no so dodenia wa omasi baniha. Lalu ira talifu sefefu seketika liha andrene
nalawa saehe bisa de dunia na omasi ia, na jatuh cinta ia baniha Andre, berarti sesungguhnya sesuai dengan hatinya, berarti menerima segala kekurangan apa yang dimiliki. Tetapi suatu ketika saudara-saudari samujama niha Andre nono matua mewai iwa si de dunia Andre nono alawi ni omasionia iwa henahi omasi dra uge hadia lepat timba kheusa na upai haga na si dedegu are lah na dali bangera-ngera nono alawe berwa omasinia Andre pasti diterima dengan apa adanya karena kenapa sudah saling cinta, sudah saling mengenal seperti itu. Lalu le arawai ira talifuse singkat cerita dengan ilustrasi yang saya berikan bahwa lalawai hubungan ikatan kasih ya pakawa ira dengan bertahun-tahun mereka menjalani setiap hubungan mereka tetapi susah bua ni sofuniha andreno imane wang mao hada sidru husa dedeu kegu adre imane nono ala nono matua sidru husa na tenga si oro dedegu umasido keme leba kalak ufatuna kheu hada jito bali nesi dedegu andre tetapi talefu sefefu ba cerita areno gafuriatania ternyata nono alawe megeno adreno ternyata so maksud lain watola omasi ia ba kenono matua adreno kayak so de dunia ina etola ijeba nono matua andre ya ia gei ina etola masu ba cinange ya bajile faudu ba jumasi nono alawe adre adre ira talefu sefefu badaro maling ni fai haga gukoda bajibongi andre le jauh beda ia bacerita Simpson andre jadi menurut ya ita natawa ya are cerita Simpson andre le asing badedadahan ada sering tak ilah natafagi latar belakang kehidupan Simpson ya ia ada ya ia ada seorang najir Allah dia adalah najir Allah inoni lo walangi fatuha megene letumbu ia adre badalu ninania noso falukata ira inania poma malaika ya no faluka ira malaika ninania adre ifatune bahwa inania adre akan mengandung tetapi nata fagi ira talifuso fefu cerita Simpson adre pada dasarnya nata fagi bahwa satuannya adreno tidak bisa memberikan keturunan ya secara alkitabiah dia tidak bisa memberikan keturunan jadi tetapi itulah mujizat Tuhan kuasa walangi wa omasinia ke cidaruaniha ande ibe ya ia da howu ke Henokh ke jatua Simpson ade wa ira talifuso fefu nata faigi ia ba meno to bali Simpson are to bali enoni lo walangi irugi ebua ia to bali ebua ia oya wa ina tanggung jawab ni be ekonia ya ia da si to bali dan yang hakim yang menuntun bangsa Israel dari dosa-dosa mereka dialah yang menyelamatkan bangsa Israel dari segala dosa-dosa. Ya, sebelum Musa ini lahir, dikatakan bahwa Tuhan itu sudah melihat bahwa bangsa Israel telah diperbudak dengan begitu besar. Kalau kita melihat dari kitab-kitab dari belakangnya bahwa banyak hakim yang menuntun bangsa Israel. Tetapi Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel jatuh atau terbelenggu dari dosa mereka. Dan pada saat ini kita harus fokus pada cerita yang saya paparkan. Ya ada tarumaling nih fahagu bajibongi Andre. Jadi bangawal hadiah ia gak masalah hadapi Simpson secara pribadi atau secara fisiknya itu adalah dia tidak mampu. Ya,
Nah, tabaso ia ira talifusofetu di pasalnya yang ke-15, bahkan di pasalnya yang ke-16, di situ Tuhan sebenarnya sudah meninggalkan Simson. Ya, no ira ya lubalangi. Ya, Tuhan sudah meninggalkan Simson. Tetapi di pasalnya yang ke-16 ini, di pasalnya yang ke-15, dikatakan di situ bahwa Tuhan itu sudah meninggalkan Simson, ya. Tetapi di pasal yang ke-16 di situ dikatakan bahwa Tuhan itu tidak ada lagi bersama Simson. Ya, di situ Tuhan tidak ada lagi bersama Simson. Mengapa dikatakan Tuhan meninggalkan Simson? Karena di situ kita melihat bagaimana kehidupan Simson, yang dimana di situ saya bisa mengambil inti poin di situ di ayatnya yang keempat, ya. Di situ dikatakan sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah sore yang namanya Delila. Ya, kalau kita melihat kehidupan Simson, dia itu bergaul dengan orang-orang Filistin yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya, di situ Simson terpengaruhlah Simson dengan pergaulan. Ya, di Simson hidup di dalam kebiasaan orang Filistin. Tetapi di situ dikatakan bahwa Simson bergaul dengan orang Filistin dengan cara supaya ia mencari gara-gara. Ya, mencari perselisihan dengan orang Filistin. Ya, Tuhan punya maksud. Jadi di sini Tuhan tidak bermaksud untuk menyuruh Simson, kamu harus pergi dan mengganggu orang Filistin dengan cara seperti ini. Tetapi Tuhan punya, dalam tanda kutip, dia punya maksud dan tujuan. Ya, di sini kita lihat bahwa di sini di ayatnya keempat bahwa saya bisa mengambil poin bahwa di situ ada yang namanya sifat, yang namanya hawa nafsu yang berlebihan kepada Simson. Ya, secara naluri manusia boleh saja jatuh cinta, ya. Manusia boleh saja suka terhadap orang sejenisnya, ya. Kalau dikatakan bahwa kalau misalnya manusia juga tidak jatuh cinta, berarti itu tidak normal, ya. Kalau kita lihat sekarang, lihat ini normalnya ada, ya, tidak normal dia, ya. Tetapi kalau di sini dilihat bahwa di sini kita dapat melihat bagaimana bentuk dan relasi Simson terhadap gadis bernama Delila itu. Ya, di mana Simson telah jatuh cinta, jatuh hati kepadanya. Artinya sudah sepenuhnya. Dari sejak pertama dia melihat Delila. Dia terpesona dengan fisik kecantikannya. Wahai, disitulah tipu daya iblis sudah merasuk di dalam pikirannya Simson. Ya, disitulah iblis menguasai pikiran Simson. Ya, mengapa Simson bisa jatuh cinta? Dia berkata bahwa saya kuat, saya punya kekuatan fisik. Pada dasarnya bahwa Tuhan sebenarnya sudah meninggalkan dia. Kalau kita baca di dalam pasal 15. Ya, di situ Tuhan sudah meninggalkan dia. Tetapi begitu besar hatinya Simson sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya terhadap gadis yang dia cintai. Kalau dibilang sekarang bahwa cinta buta, artinya mata ini lagi tidak melihat. Mata ini sudah tertutup dengan satu wanita yang ada di depan. Jadi saya mau tekankan di sini bahwa kita itu harus hidup di dalam pergaulan yang benar. Mengapa saya mengatakan sedemikian rupa? Sebab Simson, kita seperti yang saya katakan bahwa dia itu hidup dalam pergaulan yang bebas. Ya. Dia tidak melihat, meneliti terhadap orang yang dia naksir begitu. Ya.
Leifai gini hadau. Langsung ceplok-ceplos. Yang penting saya jatuh hati kepadamu, Delila. Aku mencintaimu. Itulah isi hati saya. Tetapi karena hawa nafsunya, itulah yang membuat dia celaka sendiri. Leifai gisae, dia tidak berpikir panjang. Ya, di situ. Setelah itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lanjut ke bawahnya di situ bawah, lalu berkatalah Delila kepada Simson, mulailah. Ketika mereka sudah menjalin hubungan asmara, hubungan saling mengenal pribadi, maka si Delila mencari cara. Di situ dikatakan bahwa ceritakanlah kiranya kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Itu unik. Ya, itu adalah tahap awal, jebakan awal yang dilakukan oleh Delila. Ya, jebakan awal. Apakah kesungguhan hati Simson itu benar, apakah tidak? Atau hanya dari ucapan saja, aku mencintaimu Delila. Atau mungkin sebaliknya. Jadi di sini si Delila butuh pembuktian. Pembuktian diri dari si Simson. Ya. Lalu dikatakan di situ bahwa, dan dengan apa engkau harus diikat? Dia bilang, kalau kamu jatuh cinta kepada saya melihat pribadimu begitu besar. Saya melihat cerita kamu. Kamu bisa melawan orang Filistin begitu banyak. Mati dalam sekejap. Apakah kekuatanmu? Wahai engkau Simson. Lalu di ayatnya ke-7 dikatakan. Di situ Simson menjawab. Katanya. Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru. Yang belum kering. Maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Waduh, lebih parah. Di sini Simson sudah mulai bermain-main. Bermain-main dengan dosa, ya. Dia bermain dengan dosa. Dia tidak berpikir bahwa yang dikatakan oleh Delila adalah merupakan jembatannya. Supaya dia mengungkapkan hal apa sih rahasianya itu? Lanjut lagi bahwa di situ dikatakan di ayatnya ke-8 dikatakan bahwa lalu raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur. Oke, ketika si Delila mengetahui kelemahannya di situ, lalu dia memanggil orang Filistin. Wahai orang Filistin, datanglah. Akhirnya si Simson memberitahukan kelemahannya. Sekarang kita harus menangkap dia. Tahu-taunya salah. Ya, salah. Ternyata Simson berbohong, saudara-saudari. Ternyata dia menipu Delila. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Lanjut lagi.